Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Di bertepatan dari Jumat ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aghfiru alayya minas sholati fi kulli yaumi jum'atin. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Faman kana aktsaruhum alayya sholatan kana aqrabahum minni manzilatan." Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Nah, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita supaya kita memperbanyak membaca sholawat khususnya di hari Jumat. Di hari Jumat. Di hari Jumat itu memang termasuk hari yang mulia. Hari yang mulia. Dan memperbanyak sholawat ini sangat banyak sekali faedahnya. Selain itu bentuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat itu nanti juga bisa menjadi lantaran bagi kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengatakan bahwa siapa yang cinta dengan seseorang, maka dia akan banyak menyebutnya. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, mencintai apapun, termasuk tandanya adalah memperbanyak menyebutnya. Dimanapun kita suka untuk menyebut sesuatu yang kita cintai tersebut, apapun itu, ya, benda, pasangan dan yang lain. Kalau kita cintai, kita akan bangga menceritakan, ya, kita akan bangga menyebut-nyebutnya. Itu masuk bukti cinta. Jadi kalau kita banyak sholawat, ya itu membuktikan kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang memperbanyak sholawat itu juga ada cerita dalam kitab Anisul Mukminin. Cerita ini dari Al-Arif Billah Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, dalam cerita ini bahwa suatu ketika beliau pernah berangkat haji ke Baitullah. Ya, di sana dia bertemu dengan seorang laki-laki. Ketika berhaji itu beliau bertemu dengan seorang laki-laki. Yang mengherankan bagi Syekh Wahid bin Zaid itu, dia melihat seorang laki-laki ini ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, selain berjalan, setiap langkahnya dia selalu mendengar seorang laki-laki ini mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pindah tempat, Sallallahu Alaihi Muhammad, atau mungkin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya setiap pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu langkah berikutnya, beliau selalu mengucapkan, orang itu selalu mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, sehingga saking herannya, akhirnya Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tersebut. Ya, dia bertanya, fasa'altuhu ma sirru sholatika 'alan nabi ulamar tahalna au halalna. Wahai seorang laki-laki, apa rahasia, ya, apakah ada rahasia kenapa engkau setiap kali pindah dari satu tempat, dari satu langkah ke langkah berikutnya selalu mengucapkan
sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata orang itu menjawab, faqala li ya Abdul Wahid, inna ladhi sholat sirron, inna li hadhi sholati sirron. Wahai Abdul Wahid, ya, sebenarnya ada rahasia memang. Kenapa aku setiap pindah satu tempat ke tempat yang lain selalu membaca sholawat. Qultu lahu akhbirni anis sirri yarhamukallah. Syekh Abdul Wahid kemudian berkata, ceritakan kepada aku, ya, aku ingin tahu apa rahasia dibalik kamu selalu mengucapkan sholawat itu, apa rahasianya. Kemudian si laki-laki ini, orang ini mengatakan kepada Syekh Abdul Wahid, dulu aku tuh pernah, ya, satu kejadian, aku berangkat haji dengan bapakku. Tadi aku berangkat ibadah haji dengan bapakku. Kharajtu ma'abi hajan baitallahil haram. Ya. Kemudian di tengah jalan bapakku meninggal. Famata abi fittori. Bapakku meninggal di tengah jalan. Pada saat hidupnya, pada masa hidupnya, bapakku ini wajahnya sangat putih. Ya, wajahnya sangat putih. Falamma kharajat ruhuhu, ketika rohnya keluar, iswadda wajuhu. Nah, ternyata wajahnya menjadi hitam. Ya. Padahal pada masa hidupnya dulu beliau itu putih. Terasa gini glowing. Ya, tapi glowingnya bukan karena make up. Kalau sekarang glowing, tapi glowingi wedake sing larang. Rodem pulane sing kandel. Ini enggak. Jadi semasa hidupnya wajahnya itu putih, glowing wajahnya. Nah, tapi ketika meninggal ternyata hitam. Ya. Sehingga aku sangat sedih. Aku sangat susah melihat kejadian itu. Bapakku sing wajah putih ketika meninggal menjadi hitam. Ya. Wa qultu fi nafsi limadza taghayyara wajhuhu ila sawadi. Aku berkata dalam hatiku, kenapa wajah ayahku sing biasa nih putih glowing ketika meninggal menjadi hitam. Wa kuntu naiman bijanibi duthmani khazinan mahmuman. Aku tidur di samping jasad ayahku dengan hati yang susah, dengan hati yang gelisah, dengan hati yang bersedih. Aku tertidur di samping jasad ayahku. Kemudian pada saat aku tertidur, fara'aitu fil manami rajulan. Aku melihat seorang laki-laki yang putih wajahnya. Ya. Saya tidak, kedua mataku tidak pernah melihat seseorang yang lebih indah dari wajahnya orang tersebut. Wa qala li ya Abdullah, alasta tadri man ana? Orang itu bertanya kepadaku, wahai Abdullah, hambanya Gusti Allah, kaulane Gusti Allah, apakah kau tidak mengenalku? Ana Muhammadur Rasulullah. Aku adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau bangun nanti, ya, bukalah penutup yang menutupi wajah bapakmu. Fa innahu kana bainahu wa bainallahi dzunubun. Sesungguhnya kenapa wajah ayahmu yang dulu putih ketika masih hidup kemudian menjadi hitam ketika meninggal? Karena ayahmu memiliki dosa. Ya, ada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu kana katsiru sholati wa salami alayya wa syafa'at sholatuhu wa salamuhu alayya lahu indallahi ta'ala. Akan tetapi ayahmu itu sangat banyak sekali membaca sholawat kepadaku. Jadi semasa hidupnya memang ayahmu itu sering berbuat dosa, banyak dosa kepada Allah.
Tapi di samping itu, ayahmu banyak sekali membaca sholawat kepadaku. Nah, sholawat dan salam ayahmu yang disampaikan kepadaku itu bisa menolongnya, bisa mensyafaatinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku terbangun setelah seorang laki-laki yang mengenalkan diri, katanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mengatakan yang tadi, aku terbangun. Wa kasyaftu al-ghidha'a waji abi wa idha biwajhi kanahu qit'ata qamarin. Kemudian aku membuka tutup yang aku tutupkan di wajah ayahku. Aku buka tutup itu, ternyata wajah ayahku menjadi putih kembali, menjadi cerah kembali, bahkan lebih cerah dari sebelumnya, sebelum ayahku meninggal. Saking cerahnya itu bagikan rembulan di bulan purnama. Itu cerita yang berkaitan dengan memperbanyak membaca sholawat. Lebih khususnya lagi baca sholawat di hari Jumat. Makanya marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan harapan sholawat kita ini nanti akan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sholawat, memperbanyak sholawat ini juga menjadi bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.